Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi sanati salaha wa awsataha surura wa akhiraha najaha. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin Pak. Amin santri. Amin Bu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin
Walakir Rasulullahi wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan haqqul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa adabahu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus Bapak Lurah di Kelurahan Sangiang beserta seluruh jajarannya, guru tercinta kita yang telah mengisi tausiah yang pertama, Bapak Ustadz Saleh beserta seluruh para asatidz yang lainnya yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ustadz Heru dan para santri-santrinya, juga para asatidz yang ada di kampung Sangiang yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Sahibul walimah, keluarga besar Bapak Supriyadi yang saat ini beliau tasyakuran akan menghitankan putra tercintanya, sekaligus melaksanakan peringatan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan hajat beliau berkah, amin. Mudah-mudahan hajat beliau berkah, amin. Rizkinya bertambah, amin. Dengan rizki yang halalan thayyibah wasi'ah ila yaumil qiyamah. Putra tercintanya besok akan dihitan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang taat ibadah, bakti kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, amin ya robbal, amin ya robbal. Masih kuat santri ngedengerin, masih kuat. Subhanallah, Bapak Supri datang ke saya ke pondok pesantren Darul Abror dengan Mang Alim RT di Gang Balong. Beliau mengatakan, Kiai, Abi,
saya punya nazar ketika habis ceramah almarhum mertua saya Abah Sarani, saya ingin abi hadir di Sangiang. Harusnya Pak Lurah beliau mintanya malam minggu dikarenakan khawatir ngebludak, maka dipindahkan malam ini. Kebetulan sekali malam minggu pun ada acara, tepatnya di daerah luar kota. Maka alhamdulillah malam Rabu saya istirahatkan dulu pengajian di Kota Bumi. Bersyukur saat ini hadir kecumponan itu nazar Bapak Supri. Malam ini kita bersama. Beliau pengen minta doa, saran, juga tausiah mau'izatul hasanah dari guru kita tadi. Dan saat ini kita bersama bukan hanya untuk syukuran besok anaknya dihitan, tapi juga Bapak Supri ingin melaksanakan tidak lain memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Malam ini kita memperingatinya, malam ini kita merayakannya. Tidak lain adalah seorang insan pilihan idola sepanjang zaman yang telah merubah dari yang rusak menuju berakhlak, yang telah merubah dari yang biadab menuju beradab, yang telah merubah dari jahiliyah menuju ilmiah. Beliau adalah pemimpin besar, beliau adalah rasul yang besar, beliau adalah manusia besar, beliau adalah orang yang besar, yang kebesarannya dibesarkan oleh yang maha besar, tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi besar Muhammad. Hadirnya ibu dan bapak, hadirnya para santri sampai ke doa membuktikan cinta kita kepadanya. Rasul berjanji kepada kita semua dalam sabdanya, man ahabba sunnati, barang siapa yang cinta kepada sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia cinta kepadaku. Amin. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, terbukti dia akan bersamaku di surga nantinya. Amin amin ya Rabbal. Buktikan cinta kita kepada baginda dengan melaksanakan 4 pondasi utama. Ada berapa santri? Santri? Ada berapa? 4. Ada berapa Pak? 4. Pondasi utama ketika kita cinta kepada baginda, laksanakan 4 perkara. Apa itu? Yang pertama, al-hassu ala ru'yati, berkeinginanlah untuk melihatnya, berkeinginanlah untuk melihatnya, karena kita mahabbah kepadanya. Jangankan kepada baginda, anak santri saja kalau demen sama si Doski alias si Ayang Beb, itu pasti cintanya buta. Love is blind. I love you, you love me, love-lovan. I like you, you like me, belekan. Betul? Apalagi kalau kita cinta kepada baginda. 14 abad beliau wafat.
apakah kita bisa ketemu dengannya karena rasa mahabbah kepadanya? Jawab ulama, bisa. Caranya 3. Yang pertama, ingin ketemu Rasul maka lihatlah Rasul lewat cara ru'ya fil manam. Lihatlah Rasul lewat cara mimpi. Insya tidurnya bapak, tidurnya ibu, kalau pengen mimpi dengan Nabi kudu diatur. Santri-santri di Sangiang kalau pengen tidur ketemu Nabi lewat mimpi, ambil malam Jumat Sayyidul Ayyam. Malah guru kita di Cilongok memberikan satu tips, satu kiat-kiat kalau pengen ketemu baginda lewat cara mimpi, maka sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat 2 rakaat, maka di atas sejadah wiridlah 1000 kali Al-Qadar. Setelah Al-Qadar wiridlah 1000 kali Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas wiridlah 1000 kali sholawat. Kalaupun berat minimal 40 kali Al-Qadar, 40 kali Al-Ikhlas, 40 kali sholawat. Selesai itu miringlah tidurnya ke kanan, jangan miring ke kiri, karena otak itu ada 2, ada yang kanan, ada yang kiri. Yang kanan isinya akhlak, yang kiri isinya emosi. Maka kalau kita miring ke kiri, ibu-ibu jangan kaget, setiap hari suka pada bimoli. Apa itu bimoli? Bibir monyong 5 sen. Miringkan ke kanan, tambahkan doa-doa pilihan. Ayat kursi 11 kali, tolak binnas 11 kali. Tutup dengan doa sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika. Kalaupun belum bisa tidur juga, beliau guru kita di Cilongok mengatakan, perbanyaklah sholawat burdah. Yang gimana itu sholawat burdah? Kata beliau, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil baligh maqam waghfir lana ya wasi'al ya wasi'al. Tidur. Ketika kita sudah terlelap tidur, ketika kait
Allah ridho, kita akan jumpa dengan baginda Nabi lewat cara mimpi. Amin ya robbal. Oh Pak Kiai, saya mah nggak bisa dengan cara seperti itu, karena saya mah kalau tidurnya suka di depan TV. Udah begitu nontonnya sampai malam, sulit kayaknya melakukan hal tersebut. Apakah ada cara yang lain? Jawab ulama, ibu dan bapak para santri, ketika kita tidak bisa ketemu Rasul lewat cara mimpi, maka lihatlah Rasul dengan cara yang kedua, ziyaratun Nabi, berziarah ke tanah suci. Pasti ketemu, pasti di mana? Masjid Nabawi, terletak makam Rasul, di dalamnya ada raudhah. Apa itu raudhah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Apa-apa yang ada di rumahku, apa-apa yang ada di mimbarku adalah sebagian taman surga Allah Subhanahu. Berdoa di raudhah, makam ijabah yang pertama di Madinah. Setelah kita berdoa di raudhah, maka kita akan berjumpa dengan makam Rasul. Masuk ke bab salam, berdesak-desakan masuk ke dalamnya, maka salawat dan salam sampaikan. Ketika bertemu dengan makam baginda, bertiraikan besi berwarna hijau, bertuliskan kaligrafi Quran surah Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadun ata'adim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kanallahu bikulli syai'in alima. Di samping makam Rasul ada makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di samping Abu Bakar ada makam Sayyidina Umar bin Khattab. Keluar dari bab salam, kita akan melihat makam Baki. Apa itu makam Baki? Makam Sayyidina Utsman bin Affan dan Imam Maliki, juga para syuhada yang berangkat haji. Kata Ustaz Soleh tadi, Pak, berangkat haji nunggunya 23 tahun. Nunggunya kalau dari 2020 berarti 2043 baru kita bisa berangkat. Sekarang kalau kita pengen umroh, nggak ada yang murah. Umroh sekarang nggak ada yang 13 juta. Minimal umroh 20-25 juta. Kalau ada yang murah, itu pasti umrohnya titelnya umroh halimah. Apa itu umroh halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Betul. Sebab nggak jadi berangkat. Susah kalau pengen pergi haji, ketemu baginda Nabi, apalagi sekarang lagi resesi pandemi, tak kunjung berhenti. Apakah ada tanpa modal ketemu Rasul? Apakah ada tanpa biaya ketemu baginda? Jawab ulama, ada. Ibu dan bapak termasuk para santri tidak bisa ketemu Rasul lewat cara mimpi, tidak bisa ketemu Rasul lewat umroh dan haji, maka pengen ketemu Rasul tanpa biaya bulan ini, perbanyaklah dengan zikrun Nabi, bersolawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala Toha Salatullah salamullah ala Yasin Salatullah salamullah
wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah salatullah ala toha Rasulillah salatullah ala yasin habibillah salatullah ala yasin habibillah insya pasti kita ketemu santri, pasti cuman bukan di Sangiang, pasti kita ketemu Pak, pasti cuman bukan di Sepatan, pasti kita ketemu Bu, pasti cuman bukan di Tangerang. Di mana kita akan berjumpa dengan baginda? Tidak lain adalah di hari kiamat kelak nantinya, karena Rasul berjanji dalam sabdanya, inna aulan nasbi yaumal qiyamah aksarukum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang berjumpa pertama kali denganku di hari kiamat kelak nantinya adalah orang yang di sangiangnya, adalah orang yang di sepatannya. Aksaruhum alayya salatan, orang tersebut selalu memperbanyak menyebut-nyebut namaku, orang tersebut selalu memperbanyak bersolawat kepadaku. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Sallu ala nabi Muhammadin, sallu ala nabi Muhammadin. Yang pertama, terus Pak ngopi. Terus lanjut Pak. Santri siap sampai ke doa siap? Kuat sampai ke doa kuat? Takbir. Yang kedua, buktikan cinta kita kepada baginda. Tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya lewat cara mimpi, lewat umroh dan haji, lewat bersolawat kepada Nabi. Maka yang kedua, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahid. Buktikan cinta kita kepada baginda dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah berfirman dalam Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naro dari siksaan api neraka. Bapak Supriyadi menjalankan ini perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selain muludan dia syukuran, alhamdulillah anaknya besok dihitan. Alhamdulillah. Pengen gak mau masuk ke neraka, pengen gak mau disiksa di neraka, beliau mengadakan syukuran, menjaga keluarganya dari siksaan api neraka dengan menghitankan anaknya sebagai kewajiban.
kewajiban hakul walad ala walidihi, kewajiban orang tua kepada anaknya. Di antaranya ada dua. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, baguskan nama anaknya. Kalau laki-laki Ahmad, laki-laki lagi Muhammad, kalau perempuan Siti. Amin. Jangan sampai depannya bagus, belakangnya sesuai peristiwa. Kayak orang-orang dulu, namanya Muhammad, kan lahirnya di tong sampah Muhammad Runta, lahirnya dekat Sapulidi Muhammad Pengki, lahirnya kecil Muhammad Sasenti, lahirnya kuntet Muhammad Samili, milimeter sentimeter. Dulu seperti itu. Sekarang anak-anak kita kalau dikasih nama nggak mau pakai nama agama, tapi pengennya kayak selebriti di media. Lahirnya Januari, nama anak saya Januarta Angelina. Lahirnya Februari, Bebiola. Lahirnya Maret, Marta Tilaa. Lahirnya April, Apriliani Yuningsi. Lahirnya Mei, Meiliani. Lahirnya Juni, Juliarto Ketelak Baso. Lahirnya Juli, Julius Tanggang. Lahirnya Agustus, Agus Susanto. Lahirnya September, Setia Angelina. Lahirnya Oktober, Oktaresa Baskoro. November, Novia Kolopaking Kalajengking. Lahir Desember, Desi Ratasari Ratasore. Akhirnya anaknya cium tangannya beda. SD aja udah cium tangannya ke pipi, maksimalnya ke jidat. Padahal agama menyarankan cium tangan harus ke hidung. Hisap tuh yang namanya keringat orang tua, supaya akhlaknya, baktinya kepada orang tua terus berjalan. Amin ya robbal. Udah begitu sekarang mau uluk salam juga nggak dipakai. Manggil orang tuanya ke bapaknya bokap, halo bokap. Manggil emaknya nyokap, manggil kakaknya kakap, manggil tetehnya tekap. Datang uangnya wakap. Maka alhamdulillah tadi saya nanya ke Bapak Supriyadi, ini namanya sesuai perintah agama. Alhamdulillah. Udah begitu beres kasih nama, maka wa'adabahu, didik anak kita dengan apa? Di antaranya adalah hitankan. Hitan ini adalah kewajiban. Sebab dengan dihitan ada keberuntungan dua yang didapatkan oleh sahibul walimah. Satu, anak kita sehat. Dua, anak kita bersih. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sehat. Allah mencintai anak itu sehat. Karena dengan sehat harga mahal. Kalaupun yang namanya bersih, Allah pun mencintai bersih. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertaubat, dan Allah pun mencintai orang-orang yang bersih. Kalau udah bersih mah diajak sholat juga aman. Kalau udah suci mah udah aman. Tuh yang namanya hasapah, kalau udah dihitan mah insya Allah aman. Biasanya yang topi kupluknya itu nongol, kalau udah dihitan mah insya Allah topi kupluknya hilang, nongol helmnya ngok. Alhamdulillah. Ini hitan perintah dari mana? Bukan dari baginda kita 14 abad. Ternyata bukan dari 14 abad Rasul kita, malah perintah hitan dari Abaul Anbiya, bapaknya para nabi, tidak lain adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Subhanallah. Sabda baginda kita, ihtatana Ibrahim Khalilur Rahman, telah dihitan Kangjeng Nabi Ibrahim, kekasih Allah, ba'da ma'atat
hitannya Kangjeng Nabi Ibrahim umur 80 tahun. Subhanallah, itu baginda bersabda umur Kangjeng Nabi Ibrahim 80 tahun dihitan ba'da ma'atat sama nuna sanatan. Dihitannya bukan make laser kayak anaknya Pak Supri besok. Dihitannya bukan make pisau, dihitannya bukan make gunting, tapi dihitannya wahtatana bil qadumi. Dihitannya baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan kampak. Subhanallah. Tangan sendiri tanpa ada dokter, tanpa ada pengkong. Make tangan sendiri, make kampaknya sendiri, tanpa ada nanah, tanpa ada darah, sebagai mukjizat Allah subhanahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malah besok mah anaknya Pak Supri dihitannya dibius dulu biar kebal. Udah dibius, ditarik-tarik tuh topi kupluknya, dipasang ring. Ketika dipasang ring lasernya dinyalain, maka diputer-puter make laser, itu topi kupluknya coplok, nongol helmnya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah dihitan mah sekarang langsung bisa jalan. Dulu mah zaman Pak Kiai, zaman Pak Lurah, kalau dihitan di pengkong, udah begitu dijemur dulu di baskom selama 2 minggu baru kering. Sekarang mah langsung bisa jalan. Subhan. Udah dididik sholat, jangan sampai enggak. Ajak ke masjid kalau udah hitan mah. Jangan pre wa ayyu alimahul kitabata. Kalau sudah dihitan, ajarkan itu yang namanya membaca. Anak Bapak Supri jangan ampe enggak ngaji. Kalau udah SD pesantrenkan, kalau udah SD jangan sampai enggak ke pondokan. Minimal SD pagi sore TPA, SMP pagi sore majelis taklim, SMA pagi sore remaja masjid, supaya akidahnya kokoh, supaya agamanya kuat. Amin ya robbal. Kalau punya anak 2, yang satu pinter ngaji kitab, yang satu pinter baca Al-Quran sampai tahfiz, indah luar biasa. Betul santri? Yang anak yang gede lulusan dari pesantren dites sama emaknya, coba nak amilnya dilalap, jurumiyah dikunyah, imriti diterei, mulhak dilebok, alfiyah Ibnu Malik di luar kepala. Coba atuh aa, mama pengen denger amilnya. Iklam andal awamila fin nahwi mi'atu amilin. Coba naik ke jurumiyah bab kalam. Al kalamu huwal labdul murakkabu bil wad'i wa aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Coba atuh naik ke alfiyah, nadomkan itu mukaddimahnya yang enak. Apa kata si A lulusan pesantren? Qala Muhammadun huwa banu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musallian alan nabil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Teng tong tong teng torong tong tak tong teng. Alhamdulillah. Nahuknya pinter, sorotnya pun gak ketinggalan. Di tes kitab Amsilatut Tasrifiyah
kuliahnya, dites kitab matan binanya, dites kitab kailaninya, di tasrif itu isim domir sama si a, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Coba wasan paala aa, mauzunnya apa? Nasoro mama, tasrif bina lugawi ke bawah. Nasoro, terusin. Nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortu, mak nasortun, nasorti, nasortu, mak nasortun, nyosoriu, nyosorna. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kakaknya pinter ngaji kitab, kakaknya hafal itu nahu sorot, tahmil sampai alfiah, dari amsilatut tasrifiyah sampai ke kailani. Adiknya dites pinter juz 30. Apa kata si mama? Dek, aa pinter ngaji kitab tuh, dede pinter juz amma. Insya Allah mama. Coba dek lanjutkan ayat berikut. Watakunul jibalu kal'ihnil manfus. Ih mama, itu mah Quran surah Al-Qari'ah. Coba tuh dek lanjutkan ayatnya. Watakunul jibalu kal'ihnil manfus, fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dua-duanya anaknya pinter ngaji, yang satu pinter juz amma, yang satu pinter ngaji kitab nahwu sorot. Maka kucurlah air mata orang tua. Hadratil malaika yastami'una dzikra, hadir malaikat berdoa dan berzikir bersama. Ucap keluarganya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin ya robbal, amin ya robbal. Biarpun bapaknya supir angkot, tapi anaknya kudu jadi pilot. Biarpun bapaknya tukang koran, tapi anaknya kudu jadi wartawan. Ditambahin sama guru kita, biarpun ibunya kuli nyuci, tapi anaknya kudu pinter Buat apa beli papan kalau tidak digergaji? Buat apa anak kita tampan kalau tidak bisa ngaji? Amin 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 ya robbal. Insya alhamdulillah. Terus ini terus. Yang ketiga sebelum yang terakhir, buktikan cinta kita kepada baginda. Biar ngajinya dapat nih mulut ya, jangan ketawanya doang. Apa itu? Tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya. Satu, lewat cara mimpi, lewat umroh dan haji, lewat bersalawat kepada Nabi. Yang kedua, laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Jaga keluarga kita, jaga anak istri kita dari siksaan api neraka. Putra putri tercinta Bapak Supriyadi harus pada bisa ngaji, harus pinter baca Quran. Amin. Yang ketiga, badlun nafsi wa mali, buktikan cinta kita kepada baginda, berkorban diri dan harta. Amin ya robbal. Ada mulu dan dia paling depan, ada rajaban dia nggak pernah ketinggalan, ada santun
manusia selalu ikut-ikutan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Seorang insan ini sangat dermawan, tidak bakhil bin pelit bin medit, cap jahe keket neng kene, tara mere gehes. Insya apalagi ini mah muludannya di rumah sendiri. Bapak Supri, subhanallah jarang yang muludan di rumah sendiri. Biasanya muludan mah di masjid, di musola, di pesantren, di sekolah, betul? Tapi ini di rumah sendiri muludan, hadirin. Maka Imam As-Syafi'i mengatakan, man jama'a, barang siapa yang berkumpul limaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan peringatan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kita kumpul di sini, para santri diundang. Kita kumpul di rumah Pak Supriyadi, ibu dan bapak diundang. Ketika itu beliau mengadakan maulid dan syukuran, maka ikhwanan semua saudara-saudara diajak, ikhwanan semua saudara seakidah diajak, ikhwanan semua saudara-saudara diajak. Wahayya'a lahum ta'aman, terus yang dibawa makanan semua untuk acara ini. Bukan hanya Pak Supriyadi ngeluarin makanan, bukan hanya Pak Supriyadi ngeluarin kue, bukan hanya buah-buahan, bukan hanya minuman, tapi juga ngundang Kiai, Ki Soleh diundang, Haji Badrul Hatim diundang, sound system pun diadakan, Pak Lurah pun menyaksikan. Ketika bersedekah di bulan Maulud, ketika kita memeriahkan bulan Maulud, maka Imam Syafi'i berjanji, ba'asahullahu yaumal qiyamah, yang ngadain muludan malam ini, yang hadir muludan malam ini, Allah akan bangkitkan kita di hari kiamat kelak nantinya, ma'asyiddiqin, bersama para sahabat Nabi, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang soleh, wa yakunu fi jannatin na'im. Dan kita semua yang hadir pada malam ini, Allah akan giring kita menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan sahibul hajat, hajatnya plus muludannya membawa berkah. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir, santri, yang terakhir, yang keempat, buktikan cinta kita kepada Rasul. Tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya, tidak cukup jalankan perintahnya, tidak cukup korbankan diri dan harta untuknya. Maka yang terakhir, nasrus sunnah wasyari'ah, buktikan cinta kita kepada baginda dengan mempertahankan kesunahan dan syariatnya. Insya muludan walaupun pandemi jangan berhenti. Muludan walaupun corona jangan sampai nggak ada. Amin. Mahabbah kita kepada baginda dengan mempertahankan nih muludan. Amin. Sebab kalau udah nggak ada muludan, biasanya itu yang orang-orang pahamnya beda, teprok tangan, hadirin. Sebab yang di luar sana yang anti muludan banyak, sedikit-sedikit muludan bid'ah, rajaban bid'ah, yasinan bid'ah, selawatan bid'ah, rawiyan bid'ah, tahlilan bid'ah, berkah
Betul. Ini yang ngacak-ngacak Islam. Ngajinya baru setengah, bab bid'ahnya belum dibaca. Sedangkan dalam bab bid'ah jumlahnya ada dua, ada dolalah, ada hasanah. Memang muludan tidak diperintah, tapi muludan pun tidak dilarang. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Tarik benang merah, hukumnya adalah mubah. Mubah diisi dengan kebaikan, pahala yang didapatkan. Mubah diisi dengan ngaji, mubah diisi dengan qori, mubah diisi dengan kiai, mubah diisi dengan thalabul ilmi. Maka malam ini muludan bukan disebut mubah lagi, melainkan wajib adanya. Apalagi kalau kita lihat dalam sejarah, muludan bukan di Sangiang dong. Kurang kan? Muludan bukan di Sangiang dong. Muludan bukan di Sepatan dong. Muludan bukan di Tangerang dong. Tapi muludan sudah dicetuskan dari abad ketiga. Siapakah pencetusnya? Tidak lain adalah Perdana Menteri yang gagah berani yang bernama Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Kata Syekh Salahuddin, ulama setimur tengah, kami selaku pemerintah ingin mengadakan musabakoh Maulid Nabi yang kalau sekarang kesebutnya MTQ, musabakoh tilawatil Quran. Betul santri? Betul. Dulu itu musabakoh udah diajarkan dan sudah dilaksanakan. Cuman musabakohnya bukan Quran, tapi musabakoh ngarang kitab. Kitabnya dikarang silsilah baginda Nabi. Kata Syekh Salahuddin, siapa saja yang bisa mengarang kitab Maulid Nabi dari lahir sampai hijrah, dari hijrah sampai wafat, yang belakangnya indah dibaca, enak dilihat, tutur katanya belakangnya sama, belakangnya i tungtungna a belakangnya u tungtungna n belakangnya maka dia akan mendapatkan hadiah dari sang raja Syekh Mudhaffar di Irak Baghdad. Berlombalah seluruh ulama setimur tengah hadirin mengarang kitab Maulid Nabi dari lahir sampai hijrah, dari hijrah sampai wafat, dan diumumkan pemenangnya adalah the first and the best ulama terbesar di negeri Mesir yang bernama Syekh Ja'far Al-Barjanji, yang karangan kitabnya sampai detik ini santri suka baca, bapak-bapak malam Jumat baca, ibu-ibu setelah Jumatan baca. Nama kitabnya kalau muludan kita baca tidak lain adalah Kitab Barjanji alias Kitab Raw. Apa kata anak-anak santri dan bapak-bapak? Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib
salawat anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirul wali anta misbahus suduri Allah yang alaika ya Habib salawatullah. Kata Syekh Ja'far al-Barjanji, pengarang kitab Berjanji alias Rawi, anta samsun kau bagikan matahari wahai baginda Nabi, anta badrun kau bagikan bulan purnama, anta nurun kau bagikan cahaya fauqa nuri yang mengelilingi cahaya-cahaya yang lainnya. Pertahankan muludan, pertahankan rajaban sebagai bukti cinta kita kepadanya. Insya Allah Rasul mencintai kita dan kita akan bersama di surga nantinya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Jangan dulu bubar sebelum doa. Tapi mohon maaf Bapak Supriyadi dan keluarga, saya setelah doa nanti tidak bisa lama karena hari ini begitu padat acara. Pagi tadi ada di daerah tidak lain Perumnas Kota Tangerang, malam ini ada di Sangiang Sepatan. Insya Allah setelah dari Sangiang doakan anak-anak santri, Pak Kiai akan menuju keluar kota. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibantal, RT Ciguling. Mohon maaf panitia seksi konsumsi, nanti setelah doa saya tidak bisa mencicipi ala kadar konsumsi yang ada. Tapi kalau memang panitia ngerti Pak Kiai nggak bisa cicipi konsumsi, atuayahna wahai panitia, jangan sampai enggak ikan peda, ikan gabus, apa aja yang ada tolong dibungkus. Kebenaran hanya datang dari Allah semata. Kehilafan hanya milik pribadi Al-Fakir Haji Badrul Khatim Hanafi. Kesimpulan akhir tausiah pada malam ini, buktikan cinta kita kepada baginda dengan melaksanakan 4 pondasi utama. 1. Berkeinginanlah untuk melihatnya lewat cara mimpi, lewat umroh dan haji, lewat bersolawat kepada Nabi. 2. Laksanakanlah perintahnya dan jauhi larangannya. 3. Korbankan diri dan harta untuknya. Dan yang keempat, pertahankan kesunahan dan syariatnya. Insya Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Anak itik main di sawah, anak kecil melempar batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.